Tauhid halaman 11, yaitu wujud nomor 6. Ini kata ngaji, wujud artinya ada, qidam artinya dahulu. Padahal wujud sendiri keterangannya sebanyak 10 ya. Ngaji kalau nggak label tauhid seperti ini, ya nggak bisa makrifat. Saya ngajarkan tauhid mulai 2001 sudah ngajarkan tauhid di desa ini. Tapi saya mulai di sini 89. Ya, ngaji ini saya beritahukan kepada semuanya bahwa akhir dari pelajaran tauhid adalah ma'rifatum bidatillah. Ma'rifat weruh nang Allah, marang dat. Karena Tuhan yang asli itu zat, Pak. Bukan Allah. Kalau Allah itu kan makhluk. Ya, kalau zat itu adalah kholik. Kholik itu pencipta. Kalau makhluk, ya yang diciptakan. Kita baca untuk nomor 6. Tauhid halaman 11, yaitu wujud yang nomor 6. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6, wujud zati, tegese wujud bangsa penggepokan, kasar lan alus, isaroe sembayang subuh rong rekaat. Nomor 7, wujud samai, tegese wujud bangsa pengrungu kang mengko jihad papat, yaiku krungu sangka arah lor, kidul, kulon, wetan, isaroe sembayang duhur petang rekaat. Nomor 8, wujud rihi, tegese wujud bangsa pengambu kang mengko jihad papat, isaroe sembayang asar petang rekaat. Saya terangkan dulu 70% berbahasa Indonesia, kemudian 30% berbahasa Jawa. Apa masih kurang Indonesianya? Ya cukupan ya, karena di sini banyak orang yang paham yaitu berbahasa Jawa. Jadi saya kasih 30%. Untuk nomor 6 adalah wujud zati, tegese wujud bangsa penggepokan. Penggepokan ini, Pak, penggepokan tangan ini disentuhkan, dipegangkan kepada benda. Nah, ya ini namanya penggepokan. Jempol tangan ditempelkan pada benda. Nah, ini namanya penggepokan. Kasar dan halus itu rasanya. Berarti orang megang sesuatu, megang benda, pasti rasanya ada 2. Kalau enggak kasar, pasti halus. Oleh karena itu sejarahnya sholat subuh, yaitu tadi dari penggepokan. Orang pegang sesuatu, pegang semuanya, itu adalah pasti, dipastikan, yaitu rasanya ada 2. Tidak bisa dipungkiri lagi, kasar dan halus. Itu adalah penggepokan. Isaroe
Isarannya yaitu sembahyang subuh sebanyak 2 rakaat. Itu sejarahnya diambil dari wujud zati, yaitu wujud bangsa penggepokan. Bangsa penggepokan itu termasuk bangsa yang bisa disentuh. Nyentuh iki jenenge penggepokan. Kasarnya pasti 2, karena ilmu tauhid itu ilmu pasti, bukan matematika yang pasti, bukan ilmu alam atau IPA itu yang pasti, bukan. Yang pasti itu ilmu tauhid. Selain itu tidak pasti, mondar-mandir. Makanya besok ketemu Allah, Allah yang pasti. Gak boleh pengakuan tok. Kalau pengakuan tok, ya orang-orang yang gak menyentuh pengajian tauhid seperti ini, ujung-ujungnya ya berani mengatakan seenaknya sendiri. Bapak Ibu tidak akan jumpa dengan Allah jenengan kalau nggak lewat tauhid syariatnya. Ada tidak pakai pelajaran tauhid tapi langsung dikhatamkan oleh Allah. Antara lain adalah Nabi Musa. Itu lain, karena dia itu adalah seorang rasul. Ya, kita ini adalah orang Islam. Islam itu yang beneran. Ada yang Islam-Islaman, ada yang Islam beneran. Kalau Islam beneran, ilmunya tauhid. Kalau Islam-Islaman, Islam tok nggak pakai ilmu tauhid. Saya lebih parah lagi dari keterangan ini. Di luar sana nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Kenapa? Ya sudah ditutup oleh Allah sendiri. Karena orang itu kalau memang petugas atau petunjuk dari Allah untuk menyampaikan risalatul ummah, risalatul hakikiyah, cero nang pangeran sing asli, itu ada yang ditunjuk, ada yang dengan sendirinya. Kalau dengan sendirinya, jamaat kayak keterangan gak mudeng. Padahal keterangannya ya jelas, ya teko sing ngomong, mergo cangkeme gak ana ilmu tauhid. Ya, ini jamaah ini banyak yang nggak hadir tadi ya gara-gara masih bulan 8 kan ini. Nggak apa-apa, tapi Allah hadir. Ya gak hadir, wong Allah jenengan belum di sini, Allah sudah di sini kok. Jenengan nggak boleh masuk masjid, nggak tahu Allah itu nggak boleh. Kira-kira kita sembahyang di sini boleh nggak, Bapak Ibu? Yang 5 waktu, kira-kira sembahyang duhur di sini boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena Allah di sini. Kok coba Allah di sini tidak ada, kita sembahyang di sini nggak boleh. Kalau orang syariat mengatakannya di mana? Kalau orang nggak kenal tauhid, mengatakannya di mana, Pak? Umumnya maksudnya? Ada yang di akhirat, ada yang di aras. Kalau memang di sini tidak ada Allah, maka tidak boleh sembahyang di sini. Karena itu orang boleh sembahyang di sini karena di sini ada Allah. Kalau orang mengatakan di sini nggak ada, yang enak jangan sembahyang di sini, jangan sembahyang di masjid, jangan sembahyang di langgar, numpak gojek nang akhirat. Ibu-ibu numpak gojek, kapane wong arah yo gak ro pisan. Ya, jadi Allah Ta'ala itu mempunyai agama, tapi jangan agamanya yang dicari. Yang punya agama itu dicari, sehingga kita diberi kebebasan oleh Allah. Tangan silakan menyentuh benda ciptaan Allah. Kalau sudah menyentuh seperti ini, terasa enggak? Terasa. Apa rasanya? Halus apa kasar? Ini adalah halus. Nah, akhirnya sejarahnya sembahyang subuh jumlah rakaatnya ada 2, karena sejarahnya dari wujud yang nomor 6. Itu adalah yang nomor 6. Kemudian wujud yang nomor 7
adalah wujud samai. Wujud samai itu adalah wujud pendengaran. Pertanyaan, kira-kira suara itu bisa dilihat apa enggak? Suara. Contoh, hari ini adalah hari Minggu. Ya, seperti itu. Kira-kira bisa disuarakan apa enggak? Bisa kan? Nah, bisa disuarakan. Sekarang hari Minggu dilihat dengan apa? Dilihat dengan mata, telinga. Semua yang ada namanya pasti bisa dilihat, tapi melihatnya tidak pasti dengan mata kepala. Gak pasti. Suara gak bisa dilihat dengan mata kepala. Melihatnya adalah dengan mata telinga. Kalau bau wangi atau yang tidak menyenangkan hati bisa dilihat apa enggak? Bisa. Melihatnya dengan mata hidung. Kabeh sing ana jenenge pasti kena didelok. Termasuk Allah. Nggih. Nggih. Nek gak kena didelok lha apa ilmu tauhid diajarno. Makanya ilmu tauhid diajarkan manusia itu supaya tahu kepada Tuhannya, supaya enggak masuk golongan Abu Lahab dan umatnya pengakuan punya Tuhan tapi tidak tahu kepada Tuhannya. Enggak boleh orang Islam enggak ngaji tauhid, enggak boleh. Sampeyan laporkan ke sana. Saya ngaji di bareng Pak Yai. Katanya orang bareng sana nggak boleh orang Islam nggak ngaji tauhid, nggak boleh nggak tahu kepada Tuhannya. Seperti itu. Nggak oleh wong Islam gak ro pangerane iku gak oleh. Wong Kristen petuk pangerane, wong Hindu wis petuk pangerane, wong Buddha wis petuk pangerane, kari wong Islam ketinggalan zaman. Wong lega anglek. Nggih kari wong Islam ketinggalan zaman. Nah, sampeyan takoni orang Kristen, kamu sudah punya jumpa dengan Tuhanmu? Sudah. Bareng wong Islam, besok mosok kalah mbek wong. Ya kecelik temen. Tahu kita kalau diajarkan seperti ini apa mestinya jadinya seperti itu, Pak. Sampeyan enggak oleh khawatir, takut apa? Enggak ada yang ditakuti. Takwa atau takut itu satu, ittaqullah. Apalagi dulu ada corona, ittaqurona. Nggih. Ittaqunnas. Apane menungso diwedeni? Yang ditaati, yang diwedeni, nek nglakoni elek, Allah iku lho. Sampeyan takwai. Syaratnya ilmunya harus 4. Dzikirnya enggak boleh berhenti. Amalnya harus ikhlas. Itu syaratnya orang taat kepada Allah. Sampeyan kalau enggak ngaji tauhid bingung. Ngaji di mana-mana silahkan, tapi setelah ma'rifat. Jangan ngaji kemana-mana, di mana-mana, tapi gak kenal tauhid, bingung gak mari-mari. Kalau nggak percaya silahkan dipraktekkan. Wes gak usah ngaji tauhid, ya ngaji rono. Oleh apa sampean? Oleh pengetahuan apa? Gak oleh blas, budal ya gak ro pangeran, mule ya gak ro pangeran. Ya tapi ya gak langsung ngene, nek sampean ya 250 video bagi orang YouTube. Kalau orang lokal gini ya satu sistem kredit semester. Ternyata wujud samai setiap suara pasti bisa dilihat. Melihatnya dengan apa? Yaitu mata, telinga. Ini adalah nomor 7. Kemudian berikutnya, kalau nomor 7 ini kalimatnya ada di halaman sambungannya ya. Ada di halaman 12.
yaitu krungu swara sangka arah lor, kidul, kulon, wetan. Isaroe sembayang duhur petang rakaat. Karena suara arahnya ada 4, maka Allah menetapkan bahwa kalau seperti itu duhur rakaatnya harus 4 selamanya sampai kiamat. Duhur 4 rakaat karena dipastikan suara arahnya dari utara, timur, selatan, barat. Pelajaran tauhid itu benar. Yang tidak benar ya orang yang tidak bertauhid, akhirnya menjadi orang syirik. Orang nggak bertauhid kan syirik, walau nggak nyembah reco misalnya. Ini banyak orang nyembah berhala, Pak, Bu. Banyak orang nyembah bahan bangunan, nyembah bahan galangan. Kalau memang nyembahnya itu nyembah asma atau tulisan Allah, itu sama dengan nyembah bahan galangan. Enak mana dengan bahan bangunan? Enak mana? Yo gak enak karo. Ya, zaman gak nyembah bahan bangunan. Ayo ngaji tauhid supaya tahu yang punya nama. Saya kasih tahu, saya tanda tangani, saya pastikan secara syar'i besok tanggal 3 bulan 12 silakan datang ke sini bagi orang yang videonya sudah mendapat 250. Nggak pandang bulu siapapun boleh, tapi ngajine temenan. Mari nyemak ditulis, jangan sampai tidak nyemak tapi nulis. Disemak dulu sampai 100% satu video tersebut, kemudian ditulis. Mendapat 250, saya nggak pandang bulu. Silakan laporan ke saya. Sebelum pelaksanaan dipoto di WA dulu, barangkali di sini supaya nggak tertolak. Seperti itu. Ini ada kepastian. Jangan tahu Allah besok aja tanggal 3. Bagi yang orang mendapat 250 video ini, ngaji ada harapan ini. Ngaji ada ujian makrifat, ngaji ada khataman. Jadi jenengan besok setelah khataman melihat Allah, melihatnya dengan mata apa? Ya mata hati. Jadi Allah itu bisa dilihat, melihatnya dengan mata hati. Kalau mata hatinya melihat, terobos ke arah mata kepala. Makanya Allah itu bisa dilihat dengan mata kepala apabila mata hatinya melihat kepada zat Allah. Nomor berapa tadi? Nomor 7. Suara itu dari 4. Makanya duhur sebanyak 4 rakaat. Yang nomor 8 wujud rihi, tegese wujud bangsa pengambu kang mengku jihad papat isaroe sembayang asar petang rakaat. Orang bau yang wangi dan yang tidak wangi, atau yang bau busuk dan lain-lain, itu pasti arahnya ada 4 juga. Yaitu yang menyebabkan bahwa sembahyang asar itu 4 rakaat. Jadi kalimat ini sama dengan yang atas itu. Kok coba orang bau arahnya ada 8, maka sembahyang asar 8 rakaat. Kok coba orang bau ini arahnya ada 3, maka sembahyang asar adalah 3 rakaat. Kebetulan adalah 4 arah, maka sembahyang asar sebanyak 4 rakaat. Itu adalah nomor 8. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 9 wujud basori
tegese wujud bangsa peninggal kang mengku jihad telu yaiku ningali sangka arah ngarep kiwa tengen isaroe sembayang maghrib 3 rakaat. Nomor 10 wujud tokmi tegese wujud bangsa pengrasa kang mengku jihad 4 yaiku rasa legi, pahit, panas, adem, isaroe sembayang isya 4 rakaat. Dan nomor 9 nomor 8 sudah ya? Oh sudah. Nomor 9 wujud basori tegese wujud bangsa peninggal kang mengku jihad telu yaiku ningali sangka arah ngarep kiwa tengen isaroe sembayang maghrib 3 rakaat. Kenapa sembayang maghrib sebanyak 3 rakaat? Karena setiap orang melihat pasti arahnya 3, kurang dan lebih dari 3 tidak ada. Contoh sekarang, saya menghadap ke timur, yang saya lihat timur, selatan, utara, belakang nggak ikut. Kalau Bapak Ibu, misalnya Ibu menghadap ke selatan, yang dilihat 3, timur, selatan, barat. Kalau Bapak ada di sebelah selatan, menghadap ke utara, yang dilihat ada 3, yaitu timur, utara, barat, atau dibalak-balik nggak apa-apa. Kemudian kalau orang dari timur menghadap ke barat juga 3. Yang bisa dilihat adalah depan, yaitu barat, selatan, utara. Pasti benar tauhid. Nggak ada tauhid itu salah atau janggal, nggak ada. Oleh karena itu orang dunia mencoba mencari kesalahan ilmu tauhid, tidak akan bisa menemukan. Tidak akan bisa menemukan. Jin, setan, iblis bersama-sama bergabung, bersama-sama orang yang tidak percaya kepada Allah, lalu mencari kesalahannya tauhid, tidak akan bisa menemukan. Tidak akan bisa. Kenapa? Sudah saya cek, mana salahnya tauhid, tidak ada. Dalil nomor 1 sampai 20 Al-Quran semuanya, tidak ada lepas dari Al-Quran, saking benarnya ilmu tauhid. Itu nomor 9 itu. Jadi orang kalau melihat itu pasti ada 3. Kalau melihatnya ke tenggara, mana yang dilihat, Mbak? Yang dilihat adalah timur laut, tenggara, barat daya. Masa lupa mata angin? Moga-moga gak lupa. Kalau orang menghadap ke barat laut, yang dilihat 3, yaitu timur laut, barat laut, dan barat daya. Oke. Kalau orang itu melihat ke barat daya, yang dilihat juga 3, tenggara, barat daya, barat laut. Sudah. Kalau orang itu menghadap ke timur laut, yang dilihat juga 3, tenggara, timur laut, barat laut. Masa bingung, Mbak? Gak enak ya ngaji gembul kula ya. Nah, nggak apa-apa, hafal nggak hafal nggak masalah. Yang penting mendapat 250 video, bisa ikut ujian, nggak sulit-sulit. Kalau kita wusul, sudah berjumpa dengan Allah,
maka kita ibadahnya malah tekun. Ya, nggak boleh merendeli dan lain-lain. Itu adalah tata laksana yang dilaksanakan oleh orang yang bertuhan kepada zat Allah. Kemudian tinggal satu tentang wujud, yaitu nomor 10, wujud tokmi. Wujud tokmi itu apa? Wujud tokmi itu perasa, wujud rasa. Nah, rasa itu ada 4. Wujud bangsa pengrasa kang mengku jiat papat, yaiku rasa legi, pahit, panas, adem. Isaroe sembayang isya petang rakaat. Makanya sholat isya ada 4 rakaat, karena rasa makanan seluruh dunia itu dipastikan ada 4. Tidak mungkin kurang dan lebih dari 4. Tidak mungkin. Kita buktikan sekarang. Silakan Bapak Ibu mencari makanan apa, nanti saya tunjukkan. Sembarang buah-buahan boleh, lepas dari buah-buahan boleh. Nanti rasanya pasti 4. Ini untuk membetulkan, untuk ngecek tauhid itu benar apa enggak. Itu. Coba silakan ambil contoh. Buah apa misalnya? Atau makan apa? Oh, jeruk. Nah, jeruk rasanya 2. Pertama adalah manis, dan kebanyakan juga ada yang kecut. Yang manis ikut gula, ini sudah ada, legi, manis. Yang kecut ikut pahit. Nah, sudah benar semuanya. Berarti jeruk rasanya ada 2. Kalau enggak legi, pasti kecut. Lagi silakan ambil contoh buah-buahan supaya mudah, atau lain boleh, nggak apa-apa kok. Apa Bu? Apa? Salak. Oh, salak. Salak rasanya 2, yaitu rasa sepet dan rasa legi. Legi atau manis ikut manis ini, melok legi, sepet ikut pahit. Sudah kena semuanya. Saya mencari lagi, nggak apa-apa, bebas. Apa? Keres. Nah, keres rasanya apa Bu? Nah, legi ya, manis ya. Berarti legi, keres itu melok nang legi. Sudah nggak ada salahnya, tauhid itu benar. Makanya jenengan jauh-jauh ikuti ngaji tauhid di YouTube atau di lokal seperti ini, boleh, nggak akan rugi jenengan, karena ke depan akan berjumpa dengan Allah. Ngaji tauhid kita mulai awal sampai akhir, ngajine tekun, ngajine getu, ngajine sregep. Pasti berjumpa dengan Allah. Nurut adat. Nggih, wujud sambung wujud, wujude ngaji, wujude ngerti. Itu adalah nomor 10. Berarti rasa itu sedunia ada 4. Manis, pahit, panas, dingin. Pasti nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Pasti pas. Sampai tuku pertalit, ono tulisannya apa? Ya pasti pas. Demikian untuk bab wujud nomor 6 sampai nomor 10. Keterangannya sudah jelas. Bila ada yang kurang jelas, maka boleh bertanya pada jam-jam terakhir dari materi. Adapun ini yang bab wujud saya anggap terakhir dari bab
wujud. Ada pertanyaan? Monggo. Nggih. Nomor 8. Nggih. Pengambu. Wujud bangsa pengambu. Bapak pernah itu ngambu atau mencium bau wangi, minyak wangi. Nah, itu dilihat bisa. Tapi melihatnya bukan dengan mata kepala, dengan mata hidup. Nggih. Oh nggih. Iku kalimatnya kurang lengkap, ada yang terbuang. Zat papat. Ambu, pengambu sih. Pengambu iku ada 4. Ambu. Apa-apa teko arah lor, wetan, kidul, kulon. Kalimatnya ada yang terbuang dari cetakannya. Sebenarnya mengarah kepada arah utara, timur, selatan, barat. Kalau Bapak Ibu agak nggak wegah untuk nulis, silakan ditulis, ditambah sendiri. Utara, timur, selatan, barat. Itu adalah orang bau itu 4 arah. Oleh karena itu yang nomor 8 ini adalah sembahyang asar, rokaatnya sebanyak 4. Itu adalah cerita dari wujud rihi, wujud bangsa pengambu. Jadi kalimatnya yang kurang. Sebenarnya tertulis, gak apa-apa, itu ada yang mengkomputer, insya Allah besok akan direvisi. Pertanyaan berikut, ya monggo, yang lainnya. Nah, kalau dianggap sudah, maka kita nanti akan melihat kepada bab lainnya, yaitu di bawah ini adalah bab iman.